Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih tentang zakat, yaitu zakatul mal. Pada saat yang lalu telah kita bahas bahwa tidak semua harta itu dizakati. Ada harta-harta khusus yang harus dizakati, itu pun apabila mencapai kadar wajib zakat yaitu nisab. Lalu yang kedua harus lewat 1 tahun penuh. Kalau tidak terpenuhi dua hal ini, maka belum ada kewajiban zakat al-mal. Dan juga telah kita sampaikan pada saat yang lalu, maka Islam tidak mengenal zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan. Karena tidak ada istilah zakat itu dikeluarkan setiap bulan, tetapi setahun sekali, itu yang ada. Belum lagi kadang-kadang gaji sebulan itu kadang-kadang belum mencapai nisab. Karena nisab uang itu bisa disamakan dengan nisabnya emas, yang mana telah kita sebutkan nisab kadar wajib zakatnya emas itu adalah 20 dinar, dan kita perkirakan saat yang lalu 20 dinar itu sebanyak 85 gram emas yang bagus. Tinggal ngalikan, apabila 1 gramnya misalnya 800, berarti kalikan 85, berapa itu? Banyak ya, jadi lebih dari 50 juta. Itulah kadar nisab wajib zakat emas atau uang. Sehingga ini meyakinkan kita bahwa tidak ada istilah zakat profesi, meskipun sebagian ulama masa kini ada yang mewajibkannya, tetapi kita katakan bahwa ini adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil-dalil yang sahih, sehingga atau bahkan pada zaman dahulu sekalipun orang juga menerima gaji, tetapi dahulu tidak ada istilah zakat gaji atau profesi. Kita lanjutkan sebuah hadis dari Bahz ibni Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina la yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahul Hakim wa 'allaqa Syafi'iyyu al-qaula bihi ala thubutih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam onta yang digembalakan setiap 40 ekornya itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor bintu labun. Bintu labun itu istilah onta betina yang sudah
genap 2 tahun. Bintu labun. Ya. Sekali lagi, bintu labun itu adalah istilah onta betina yang genap 2 tahun. Jadi kalau ada orang punya onta sebanyak 40 dan semuanya digembalakan, maka harus dikeluarkan setahun depannya, dilihat kalau tidak berkurang dari jumlah tersebut, maka dikeluarkan 1 ekor onta betina umur 2 tahun. Ini pembahasan onta. Kalau nggak punya onta bagaimana? Ya nggak ada zakat. Apa yang ada? Sapi. Kalau nggak punya sapi, kambing. Kalau nggak punya kambing, sapi. Ayam ada? Tidak ada. Nanti akan ada keterangan ternak-ternak yang lainnya yang tidak ada keterangan zakat, maka zakatnya itu dinilai uangnya atau hasilnya. Nanti akan ada keterangan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini agama yang mudah. Tidak ada paksaan untuk mengeluarkan harta kecuali hal-hal yang sedikit. Bahkan yang dikeluarkan dari sekian harta banyak tadi seperti emas dan perak, itu adalah 2,5%-nya setelah mencapai nisabnya. Itu pun setelah berlalu 1 tahun penuh. Kemudian Rasulullah melanjutkan perkataannya, tidak boleh dipisahkan onta-onta tersebut dari hitungannya. Artinya apa? Jangan sampai ketika onta itu sudah genap 40 ekor, ya, kemudian dihitung ini sudah hampir setahun, kurang beberapa hari dipisahkan ontanya supaya tidak berjumlah 40 ekor, atau dijual 1, atau disembelih 1 untuk makan-makan, ya. Atau misalnya karena ini milik sekutuan bersama, join, maka dimisahkan separuh, bawa dulu ke sana. Yang 1, yang separuhnya lagi biar di sini, supaya kelihatan tidak berjumlah genap 40, sehingga tidak kena zakat bintu labun tadi. Jadi ada usaha seperti ini. Seperti pula ada orang punya gembalaan kambing, kalau kambingnya berjumlah 40 ekor kambing, maka dia harus mengeluarkan 1 ekor ketika berlalu setahun. Nah, ketika mau diminta zakatnya, maka dipisahkan atau dijual 1 ekor, supaya ketika dihitung oleh petugas zakat, tuh 2, 3, 39, oh belum kena zakat, belum mulai dihitung. Nanti kalau petugas zakatnya sudah pergi, dibeli lagi, digenapkan 40 lagi. Maka ini adalah usaha memisahkan hitungan benda atau hewan-hewan yang harus zakati dalam rangka menghindari zakat. Tidak boleh. Ini termasuk tipu daya kepada Allah, makar kepada Allah. Wa makaru wa makarallah. Kalau mereka membuat makar, tipu daya, maka Allah akan membalas. Biasanya orang seperti ini nanti ada saja, yaitu kekurangannya, ada saja kerugiannya. Mungkin ternyata mati barangnya atau hewannya, bangkrut, ditipu orang, dan lain sebagainya, kurang berkah. Tapi orang yang rela membayarkan zakatnya karena Allah, dan membayar zakat ini termasuk bagian daripada sedekah, bahkan itu wajib, maka orang yang menginfakkan, mendermakan hartanya karena Allah, maka pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang yang rela ikhlas karena Allah mengeluarkan hartanya itu, Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang engkau berikan kepada Allah, maka pasti Allah akan menggantinya. Dan ganti dari Allah itu belum tentu sesuai dengan pikiran kita. Bisa jadi berupa ganti-ganti yang lebih istimewa. Boleh jadi gantinya itu bukan harta, boleh jadi gantinya itu adalah hal-hal yang sifatnya itu berupa sesuatu yang ma'nawiyah. Kesehatan, hidayah, anak-anak yang saleh dan salihah, dan lain sebagainya. Beliau melanjutkan lagi, dan barang siapa memberikan zakat tersebut dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Al-jaza'u
bijinsiha, al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalannya. Kalau dia beramal berharap pahala dari Allah, pasti dia akan dapatkan. Dan barang siapa tidak mau membayar zakat hartanya, maka kami, kata Nabi SAW, akan mengambil paksa harta tersebut dan separuh hartanya semuanya. Keharusan dari keharusan yang ditentukan oleh Tuhan kami Allah. Artinya ini di negara yang menganut hukum Islam, pemerintahnya muslimin, aturannya aturan Islam, maka penguasa berhak untuk mengambil paksa zakatnya kaum muslimin. Kalau tidak mau diambil paksa, bahkan kalau tetap tidak mau didenda. Di antara dendanya adalah diambil paksa separuh harta yang ia punya. Sebagian mengatakan bahwasanya maksudnya separuh ini adalah separuh harta yang wajib dizakati. Sebagian yang lain mengatakan separuh harta ini adalah separuh semua harta yang ia miliki. Contohnya begini, ada orang punya 40 ekor onta, lalu ditarik zakat oleh penguasa, tidak mau, maka konsekuensinya ditarik paksa bintu labun. 1 ekor onta betina berumur 2 tahun, ini zakatnya ditarik paksa, kemudian dari 40 ekor tadi diambil separuhnya, berapa? 20 lagi diambil. Sebagian yang lain mengatakan tidak hanya separuhnya onta, tapi dilihat semua hartanya berapa. Maka separuh dari semua harta itu diambil sebagai hukuman ta'zir. Kemudian beliau mengatakan lagi, tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad SAW sedikit pun dari zakat tersebut. Artinya Rasulullah dan keluarganya, ahlu bait, termasuk dzurriyyahnya Nabi SAW, itu haram makan zakat. Dan ini hukum yang diistimewakan oleh Allah kepada Rasulullah dan keluarganya semuanya sampai hari kiamat. Rasulullah dan kerabat-kerabatnya dan anak keturunannya itu haram menerima dan makan zakat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan kenapa? Karena mereka dimuliakan dengan adanya Rasulullah SAW, maka mereka tidak layak makan zakat. Kenapa zakat tidak layak untuk keluarga yang mulia ini? Rasulullah mengatakan di annaha aushahun nas. Karena zakat itu hakikatnya adalah harta kotornya manusia yang harus dikeluarkan. Maka tidak layak untuk keluarga Rasulullah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa hal, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, dan juga Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dalam Sunan An-Nasa'i nomor 791. Yang intinya adalah ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa orang yang punya onta sampai 40 ekor lalu kemudian berlalu 1 tahun penuh, maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 2 tahun penuh. Kemudian yang kedua, bahwasanya termasuk hal yang diharamkan sengaja menghindari kewajiban bayar zakat. Seperti contohnya adalah memisahkan jumlah hewan ternak supaya tidak genap kena zakatnya. Misal tadi punya kambing 40, giliran ditarik zakat dijual 1 supaya jumlahnya tidak genap 40. Atau misalnya dititipkan orang 2, ya titip sebentar ya, nanti kalau petugas zakat sudah pulang saya ambil lagi, menghindari kewajiban zakat. Maka ini termasuk juga kezaliman. Kemudian pada hakikatnya disebutkan oleh para ulama
bahwa kalau dia memisahkan binatang yang wajib dizakati, lalu kemudian petugas zakat datang ternyata tidak bisa ditarik zakatnya karena jumlah hewannya kurang, sehingga lewat, maka hakikatnya pemilik binatang ini mendolimi dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan memakan harta yang haram bagi dia. Tadi disebutkan oleh Nabi, zakat itu ausyahun nas, kotoran-kotoran harta manusia yang harus dikeluarkan, diberikan kepada orang yang berhak. Nah, kalau dia tidak keluarkan, dia makan, dia jual hasilnya dia makan, maka dia memasukkan kotoran ke dalam dirinya dan dia memakan harta yang haram, maka dia sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu zakatul mal atau zakatul fitri, itu berarti dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, tidak mau membayar zakat termasuk dosa besar. Sekali lagi, orang yang tidak mau membayar zakat harta, lebih-lebih ya, demikian pula zakat fitri, tidak mau membayar zakat harta, maka dia termasuk melakukan dosa besar. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena ada hukumannya. Disebutkan oleh para ulama, dosa itu ada dua macam, ada kecil, ada besar. Kalau yang besar kriterianya diantaranya adalah kalau perbuatan itu diancam dengan hukuman khusus, berarti itu dosa besar. Atau kalau ada laknatnya, berarti dosa besar. Atau kalau ada perkataan Nabi, saya berlepas diri, atau bukan dari golongan kami, itu termasuk dosa besar. Seperti Rasulullah mengatakan, laisa minna an-namisah wal mutanammisah, bukan termasuk golongan kami wanita yang mencabut, yaitu rambutnya, atau namisah itu ya mencabut rambut atau mencabut alis dan semisalnya. Termasuk diantaranya adalah Nabi melaknat al-wasilah wal mustausilah. Nabi melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya, rambut semuanya, rambut kepala, rambut mata, bulu mata disambung supaya lentik, dilaknat. Bahkan ini termasuk dosa besar karena ada laknatnya. Termasuk diantaranya adalah laknat Allah kepada an-naihatu, yaitu orang yang meratapi musibah. Kalau nangis berlebihan, meraung-raung, ngomel-ngomel, mukul-mukul, kemudian tidak berhenti-berhenti, kemudian berbicara terus, teriak-teriak, ini termasuk dosa besar, meratapi musibah. Nah, termasuk dosa besar adalah orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia wajib membayar zakat. Kenapa termasuk dosa besar? Karena ada ancaman diambil secara paksa dan didenda separuh hartanya, harus diserahkan kepada penguasa. Harus diserahkan kepada penguasa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena besarnya dosa menolak zakat, ya, maka demikianlah Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian yang dibaiat menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini memimpin kaum muslimin tidak terlalu lama, 2 tahun sekian bulan. Dengan 2 tahun beberapa bulan ini, Allah memberikan ujian yang sangat-sangat berat. Makanya Abu Bakar itu tidak sempat mengadakan sholat tarawih berjamaah misalnya, nggak sempat, ya. Abu Bakar pun juga tidak sempat meriwayatkan banyak-banyak hadis. Seperti siapa? Seperti Abu Hurairah. Padahal mulazamahnya dengan Nabi bertahun-tahun lamanya, mungkin belasan tahun sudah, atau mungkin puluhan tahun, ya, atau tidak sampai ya. Jadi bermulazamah menemani Rasulullah itu bertahun-tahun lamanya, belasan tahun atau puluhan tahun, tapi beliau tidak sempat meriwayatkan banyak-banyak hadis.
Berbeda dengan Abu Hurairah, padahal dia bermulazamah cuma 4 tahun lamanya. Karena memang dia punya kesempatan setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, dia dibaiat menjadi penguasa kaum muslimin. Lalu dalam kekuasaannya pun diberi ujian yang berat. Di antara ujian terberatnya itu adalah satu, ada orang-orang murtad. Banyak orang murtad. Maka orang-orang yang murtad diperangi oleh Abu Bakar. Karena murtad, kafir, diperangi. Maka ini setuju para sahabat yang lain. Ujian yang kedua juga berat. Ada kaum muslimin, bahkan banyak kaum muslimin tidak mau membayar zakat tatkala kekuasaan dipegang oleh Abu Bakar. Padahal mereka dahulunya membayar zakat ketika dipimpin Rasulullah. Maka Abu Bakar bertekad untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana memerangi orang-orang kafir. Lalu ditentang oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abu Bakar, mereka itu orang Islam, mereka itu bukan orang kafir, tidak boleh diperangi seperti orang kafir. Tapi Abu Bakar terus saja bertekad untuk memerangi mereka karena mereka meninggalkan salah satu rukun Islam, zakat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar lunak hatinya, kemudian sependapat dengan Abu Bakar, akhirnya setuju memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi seperti memerangi orang kafir. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa menolak membayar zakat itu termasuk dosa besar karena Abu Bakar memerangi mereka seperti kondisi orang-orang kafir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya penguasa yang sah itu berhak mendenda yaitu rakyat ketika mereka melakukan kesalahan. Ini haknya penguasa. Ya. Jadi penguasa yang sah itu punya hak yaitu menghukum dengan denda apabila rakyatnya tidak patuh hukum. Di sini Nabi mendenda mereka ketika tidak mau membayar zakat, ditarik zakatnya secara paksa, kemudian separuh hartanya diambil oleh Rasulullah, dimasukkan Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ini disebutkan oleh para ulama, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian dilanggar oleh masyarakat umum, lalu kemudian ada denda sekian uang, maka ini adalah tidak mengapa, bukan termasuk kedzaliman. Ada sebagian orang melanggar lalu lintas, denda 100. Wah, ini kok zalim ini pemerintah, mengatakan demikian. Ya. Melanggar lampu merah ketahuan didenda sekian ratus ribu, lalu kemudian mengatakan polisinya zalim. Jawabannya tidak zalim. Itu memang haknya pemerintah ketika masyarakatnya melanggar aturan dan aturan ini dibuat untuk kebaikan, maka mereka berhak dan itu tidak dosa dan bukan kezaliman. Ya. Jadi kalau itu aturan yang disepakati oleh para penguasa untuk kemaslahatan bersama, lalu dilanggar ada dendanya, ya sudah bayar saja. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, jangankan denda-denda atas kesalahan kita, dan itu haknya penguasa. Sampai ketika penguasa itu mengambil harta kita secara zalim sekalipun, kita harus sabar. Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Kalian harus patuh dan taat meskipun mereka memukulmu, meskipun mereka mengambil hartamu secara paksa untuk kemaslahatan, tidak usah kemudian melawan. Proses hukum silahkan, tapi tidak usah teriak-teriak, tidak usah menyerang dan semisalnya. Selagi mereka penguasa yang muslim seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pelajaran yang sangat penting di sini. Ternyata ya, apa yang dikatakan Nabi SAW bahwasanya saya dan keluarga saya tidak makan sedekah, ini dalam hadis yang lain,
ternyata maksud daripada sedekah di sini adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa zakat tidak halal untuk Nabi Muhammad dan anggota keluarganya. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku keluarga Rasulullah, ada orang mengaku anak cucunya Rasulullah, tapi kok doyan zakatnya kaum muslimin, ini bertolak belakang dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi mudah-mudahan nggak ada. Ya. Tapi kalau sedekah yang sifatnya sunnah, ada beda pendapat, dan pendapat yang kuat itu dibolehkan. Karena Nabi juga pernah menerima hadiah dari sahabatnya, dan hadiah ini termasuk bagian daripada sedekah yang tidak wajib. Yang nggak boleh itu adalah sedekah wajibah, dalam kata lain zakat, baik zakatul mal ataupun zakatul fitri. Itu yang haram, dan ini keistimewaan Rasulullah dan ahli baitnya. Ya. Kemudian apa maksudnya ahlil bait? Ahlil bait ada Ali Muhammad. Ali Muhammad itu maksudnya ahli bait atau ahli bait. Kita sering mendengar ahli bait, ahli bait. Siapa mereka? Perlu diketahui bersama ikhwan fillah azakumullah. Ahli bait mereka adalah yang pertama para istri Rasulullah. Ini pasti ahlul bait. Para istri Rasulullah itu adalah ahlul bait. Maka mereka haram makan zakatnya kaum muslimin. Kemudian ditambahkan lagi, yaitu mereka-mereka yang tergabung dalam nama Banu Hashim dan Banul Muttalib. Anak cucunya Hashim, Hashim ini kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya anak turunnya Hashim dan anak turunnya Al-Muttalib, mereka termasuk keluarga Nabi SAW. Termasuk diantaranya adalah anak cucunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib ini termasuk Bani Hashim. Ya. Kan anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah, satu marga dengan Rasulullah SAW. Anak cucunya Ali bin Abi Thalib, anak keturunannya Hasan dan Husain, mereka semuanya ini adalah yaitu haram makan zakat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mana nama Bani Hashim dan Bani Muttalib? Disebutkan oleh para ulama, kakek moyangnya Nabi itu ada yang bernama Abdu Manaf. Dan Abdu Manaf ini punya 4 orang anak. Abdu Manaf punya 4 orang anak. Yang pertama Abdu Syams, yang kedua Naufal, yang ketiga Hashim, yang keempat Muttalib. Dan Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Terus bagaimana? Kenapa kok dibatasi 2 saja? Dari anaknya Abdi Manaf ini ada alasannya. Kenapa yang dikasih atau yang haram zakat itu hanya Bani siapa tadi? Hashim dan Bani Muttalib saja, sedangkan ada lagi Bani-Bani yang lain, Bani Abdu Syams dan Bani Naufal. Jawabannya disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala mendapatkan harta peperangan yang banyak, baik itu ghanimah maupun fai'. Kalau ghanimah itu didapatkan harta setelah berhasil perang, dapat harta banyak, ini namanya ghanimah. Kalau fai' itu harta peperangan yang ditinggalkan oleh musuh dan mereka tidak sempat berperang, lari misalnya, lalu meninggalkan harta, tidak ada korban, tidak ada peperangan, tidak ada saling menyerang, mereka kabur kemudian harta ditinggalkan, ini namanya fai'. Maka ghanimah dan fai' ini termasuk mereka Nabi Muhammad dan keluarganya, ahli baitinya punya hak dalam harta ghanimah dan fai'. Jadi mereka tidak berhak zakat, tapi mereka berhak fai'.
dan ghanimah. Ini maksudnya gantinya. Jadi mereka tidak berhak mendapatkan zakat, tetapi Allah memberikan gantinya berupa al-fai' dan ghanimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika membagi-bagi harta ghanimah dan fai', maka Nabi SAW memberikan kepada yaitu Bani Hashim dan Banil Muttalib, tapi dia Rasulullah tidak memberikan fai' dan ghanimah itu kepada Bani Abdi Syams dan Bani Naufal. Kemudian ketika ditanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau memberikan harta-harta peperangan ini kepada Bani Hashim dan kepada Bani Al-Muttalib, tidak kepada Bani Abdi Syams dan tidak pula kepada Bani Naufal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya anak cucu dari Muttalib dan anak cucu dari Hashim itu sama, mereka mendapatkan hak ini, mereka sama dengan aku, mereka sama dengan kami Ahlul Bait, sehingga mereka tidak boleh makan zakat, tapi mereka berhak yaitu 1/5 dari ghanimah dan fai'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa apa, atau ketika ditanya para ulama, lalu apa haknya ahli baitnya Nabi SAW? Perlu diketahui bersama ikhwan fillah azakumullah, manusia dalam menyikapi ahli bait ada 3 kelompok besar. Pertama, mereka tidak menggubris keluarga Rasulullah SAW. Mereka menganggap biasa saja, sama saja manusia, ya, tidak menghormati keluarga Nabi SAW. Kemudian yang kedua, berlebihan menghormati keluarga Nabi sampai akhirnya ada yang mengatakan bahwa anak cucu Nabi dijamin surga. Ada yang mengatakan demikian. Lalu kemudian timbullah yaitu aktivitas-aktivitas yang di luar akal manusia, tidak masuk akal. Ya, bertabaruk dengan keluarga Nabi, mengusap-usap, atau kemudian meminta bekas-bekas yang menempel pada salah satu anggota keluarga Nabi dan lain sebagainya. Ini dilakukan karena berlebihan. Ada pula yang mengatakan bahwasanya semakin saya kasih banyak maka saya dijamin surga. Ya, maka seperti ini berlebihan. Dan yang benar, ini kelompok ketiga, adalah pertengahan. Apa itu pertengahan? Memberikan hak ahli baitnya Nabi SAW sesuai dengan yaitu apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sering berwasiat tentang keluarga ahli baitnya beliau. Rasulullah mengatakan, udzakirukumullahu wa ahla baiti. Kata Rasulullah, aku ingatkan kalian semua agar berbuat baik kepada ahli baitku. Ahli baitku keluarga, tadi kita sebutkan Banu Hashim, Banu Muttalib, ya. Kemudian para istrinya Rasulullah sudah meninggal dunia, anak cucunya Ali, anak cucunya Hasan dan Husain. Ini diperingatkan oleh Nabi, diwasiati oleh Nabi supaya kita perlakukan dengan baik, kita hormati dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang apa haknya mereka yang patut, yang harus kita kerjakan? Pertama, mencintai mereka. Karena mereka keluarganya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya kecintaan kita kepada Rasulullah adalah nomor 1. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai mimma siwa. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi, menjadi orang yang paling dicintainya dibandingkan yang lainnya. Berarti Rasulullah ini lebih kita cintai daripada cinta kita kepada orang tua kita, apalagi anak kita, istri kita,
Harus begitu. Ini baru sempurna iman orang Islam. Maka otomatis keluarganya Rasulullah juga kita cintai. Sebagaimana atau mungkin lebih besar lagi kita mencintai keluarga kita. Karena posisinya Rasulullah itu di atas keluarga kita. Maka keluarganya Rasulullah pun disamakan atau mungkin bahkan lebih baik daripada keluarga kita hubungannya. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu an mengerti akan hal ini, dia mengatakan, sungguh aku menyambung hubungan dengan kerabat Nabi lebih aku cintai daripada aku menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Karena apa? Karena di sana ada pahala yang lebih besar. Satu. Yang kedua, wa ikramuhum, memuliakan mereka. Tapi memuliakan bagaimana? Ya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, dimuliakan sebagaimana kita memuliakan orang yang mulia. Sebagaimana kita memuliakan manusia, kerabat kita. Karena dia kerabat Nabi, apalagi dia beriman, maka kita muliakan. Kita berbuat baik, kita tidak menyakiti. Lalu yang ketiga, wal ihtida bihadyihim. Yang ketiga adalah mengikuti, yaitu petunjuk mereka ketika mereka mendapat petunjuk. Nah, ini yang paling terakhir, ini menjadi catatan yang penting. Yang paling terakhir itu menjadi patokan kapan kita ikuti anak cucu Rasulullah. Apa itu maksudnya? Yaitu ketika mereka menyampaikan atau mereka mendapatkan hidayah sebagaimana hidayahnya Rasulullah, maka itulah yang kita ikuti. Kalau tidak, ya mohon maaf, kita tidak bisa mengikuti meskipun dia anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keluarga Nabi juga ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Paman Rasulullah ada yang mukmin, ada yang kafir. Abu Lahab kafir, ya kan? Abu Thalib mati dalam keadaan memeluk agama nenek moyangnya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa nanti akan kita sebutkan lagi bagaimana kita cara menghormati, memuliakan dan mengikuti petunjuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita skors untuk azan sebentar, lalu kita lanjutkan setelah azan. Kita tambahkan masih membahas tentang hak-hak ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan apa saja haknya. Yang pertama, mencintai mereka, memuliakan mereka, dan mengikuti petunjuk mereka kalau mereka mendapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka dalam kata lain, yaitu ini patokannya semuanya adalah mencintai mereka karena Allah. Ini patokannya. Jadi kita mencintai mereka karena Allah. Semakin mereka taat kepada Allah, semakin besar cinta kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari Allah mereka ini, semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebencian pun kita kepada mereka semakin besar sebagaimana manusia yang lain. Sebagaimana orang-orang kafir dari kalangan kerabat Rasulullah pun juga ada dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya. Ya. Taib. Ada perkataan yang sangat bagus dari alim ulama Al-Munawi. Beliau mengatakan tentang masalah, yaitu kapan kita memberikan hak ahli bait. Kapan kita memberikan hak ahli bait? Kapan kita cintai, kapan kita muliakan, kapan kita ambil petunjuknya, kita ikuti kapan? Jadi nggak ada keharusan mengikuti mereka kalau mereka ini adalah menyimpang gitu loh. Sebagian orang mengatakan harus kita ikuti bagaimanapun juga. Karena itu adalah anak cucu Rasulullah, harus diikuti semuanya. Salah benar harus diikuti karena ada jaminan ini harus dicintai. Jawabannya tidak benar. Karena apa? Karena keluarga Nabi pun ada yang menyimpang. Maka Al-Munawi mengatakan, nu'ti hadhil huquq ini tamartum bi awamiri kitabihi wantahaitum binawahihi wahtadaitum bihuda itrati. Kata Imam Al-Munawi, kita berikan hak mereka dicintai, dimuliakan, diikuti
yaitu tatkala kalian menjalankan perintah-perintah Allah dalam kitabnya dan kalian itu menjauhi larangan-larangannya. Jadi semakin mereka itu taat kepada Allah, kita semakin cinta kepada mereka. Ya. Tapi kalau ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah, tidak berhenti dari larangan-larangannya, ya semakin yaitu kita tidak mencintai mereka. Kita mencintai mereka sekedar dia itu orang Islam dan kerabat Nabi, tapi karena mereka melakukan pelanggaran agama, kita benci dalam masalah ini. Kemudian tatkala mereka kalian juga mengikuti petunjuk anak cucuku. Maksudnya apa? Mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi kalau mereka itu mendapat petunjuk seperti petunjuk Rasulullah, kita ikuti. Ya, yang diajarkan adalah sunnah Rasul, bukan khurafat. Bukan hal-hal yang baru dalam agama, itu yang kita ikuti. Yang diajarkan adalah manhaj nabawi, manhaj salafus saleh, pemahaman agama yang benar, kita ikuti. Tapi kalau diajarkan adalah manhaj-manhaj yang tidak ada dasarnya, yang disampaikan hanya sekedar mimpi-mimpi, yang disampaikan hanya mukasyafat, ilham-ilham, yang katanya ilham tapi belum tentu ilham. Yang disampaikan adalah cerita-cerita yang belum tentu ada kebenarannya. Yang diceritakan adalah masalah-masalah yang tidak masuk akal. Kadang-kadang cerita dengan cerita yang tidak masuk akal misalnya. Maka tidak boleh kita ikuti meskipun dia adalah ahli baitnya Nabi SAW. Meskipun dia seorang keturunan Nabi SAW. Tapi kalau yang disampaikan adalah khurafat, kebohongan, kedustaan, maka tidak perlu kita ikuti seperti ini. Kita jauhi seperti ini. Karena apa? Karena membawa kepada kesesatan. Ya, dia menceritakan misalnya, saya baru saja ketemu Rasulullah hidup-hidup, misalnya begitu. Baru saja ketemu Rasulullah dan Rasulullah bersabda kepada saya, kalian harus menyumbang uang kepada saya, begitu misalnya. Maka kita katakan Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak mungkin datang kepada engkau meskipun engkau adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah berada di alam barzah, hidup ya, tapi di alam barzah, dan tidak akan datang ke alam dunia karena ada dinding pemisah antara dunia dengan alam barzah. Tidak bisa seperti itu. Cerita lagi ketemu dengan Nabi Khidir, diajari begini begitu, begini begitu. Kita katakan tidak ada seperti ini. Dan pendapat yang kuat, Nabi Khidir itu sudah meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri, andaikan Nabi Khidir ini belum meninggal dunia, maka yang lebih utama ketemu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan, tidak pernah menemui Nabi Khidir. Para khulafaur rasyidin tidak pernah menemui Nabi Khidir, tidak pernah diajari ilmu baru dan lain sebagainya. Islam sudah sempurna, tidak butuh tambahan, baik dari mimpi atau dari ilham atau dari mukasyafat atau dari pandangan gaib, ya, dan lain sebagainya. Tidak perlu, Islam ini sudah sempurna. Kalau semua orang mengajarkan mimpi-mimpinya, maka Islam ini tidak ada yang murni lagi. Kemudian beliau mengatakan lagi, qala Al-Munawi, idhumul ladzina la yufariqunal Qur'an. Karena mereka-mereka lah yang diikuti tadi, yang mendapat petunjuk Rasulullah tadi, adalah orang-orang yang tidak pernah berpisah dengan Al-Quran. Itulah ahli bait Nabi yang kita ikuti, yaitu yang membawa petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah lepas dari Al-Quran dan Sunnah, yang mengamalkan amalan yang dilakukan Rasulullah, dan yang berperilaku akhlakul karimah. Jadi kalau ada anak cucu Rasulullah kok akhlaknya jelek, tidak ada masalah, kita tinggalkan. Tidak ada kewajiban kita mengikuti dia. Ya, mengajarkan ajaran yang baru, lebih daripada atau tambahan daripada Rasulullah SAW, tinggalkan, tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban kita mengikuti hal seperti ini, karena ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Kemudian beliau mengatakan lagi, amma jahilun min alihi sallallahu alaihi wasallam wa alimun mukhallitun fa ajnabiyun min hadzal maqam. Beliau mengatakan, adapun ahlul bait yang jahil, ahlul bait tapi tidak ngerti agama, ahlul bait
tapi tidak belajar agama, ya jahil, meskipun ahli baitnya Nabi tetap jahil. Atau misalnya alimun mukhallid, pinter tapi campur-campur, akidahnya sembarang-sembarang, campur-campur, akidahnya kadang-kadang menyimpang, yang diajarkannya menyimpang, pintar dia ini, tapi yang diajarkan bukan sunnah Rasul, ya, ajaran-ajaran yang tidak jelas, hadis-hadis palsu disampaikan, perkara baru diajarkan, maka beliau mengatakan fa ajnabiyyun min hadzal maqam, dia itu orang asing dari kedudukan seperti ini. Apa artinya? Mereka meskipun mengaku sebagai ahli baitnya Nabi SAW, tapi kok jauh dari petunjuk Nabi dan ilmu agama Islam yang benar, dari manhaj yang benar, maka mereka tidak masuk dalam kategori ini, dan mereka asing, dianggap asing, tidak berhak mendapatkan yaitu hak-hak perilaku kebaikan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau menambahkan lagi di tempat yang lain, wa in kanal ilmun nafi'u fi ghairi unsurihim lazimahu tiba'uhu kainan mangkana. Beliau mengatakan, apabila didapati ilmu yang bermanfaat itu dari orang selain ahlul bait, ternyata ada orang biasa, tidak ada sangkut paut dengan ahli baitnya Nabi, dia itu pinter, yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah, manhaj yang benar, ilmu agama yang sesuai diajarkan Nabi SAW, maka beliau mengatakan wajib bagi kita untuk mengikuti dia, ya, siapapun dia. Artinya apa? Dia meskipun bukan ahli baitnya Nabi, dia meskipun orang asing, meskipun bukan orang dari bangsa Arab, meskipun dari keturunan budak sekalipun, tapi kalau yang diajarkan betul-betul ilmu agama Islam dari Rasulullah SAW yang murni, maka itulah yang wajib diikuti. Nah, kalau begini, ikhwan fillah, kalau ada seorang ahli baitnya Nabi, misalnya ada seorang ahli baitnya Nabi yang diajarkan adalah ilmu Islam yang murni, perkataannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, akhlaknya akhlakul karimah, manhajnya manhaj salafus salih, maka orang seperti inilah yang harus kita kedepankan dalam segala sesuatunya. Berarti inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, udzakirukumullah wa ahla baiti, aku ingatkan kalian terhadap anggota keluargaku, di antara mereka-mereka yang mengajarkan Islam yang kafah, yang murni kepada kita, itulah yang dilebihkan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Orang seperti ini, jadi kalau ada keluarga Nabi yang alim, kemudian lurus agamanya, akhlakul karimah, mengajarkan kebenaran, bukan kerusakan dan kesatan, tidak melakukan kemaksiatan, maka mereka memiliki 3 hak. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim, yang kedua hak sebagai seorang alim ulama, yang ketiga hak sebagai keluarga Nabi, diperlakukan secara kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, intinya kembalikan kepada cinta dan benci kepada mereka itu karena Allah. Maka semakin mereka ini taat dan patuh kepada Allah, maka semakin besar kecintaan kita kepada ahli baitnya Rasulullah SAW. Ketika mereka menyimpang, maka tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh kita mengikutinya. Ketika ada kemaksiatan yang dilakukan, maka kita benci kemaksiatannya sebatas kemaksiatan yang lakukan. Kalau dia muslim, maka kita masih mencintai dia sebagai muslim dan sebagai kerabat Nabi SAW. Taib. Ada yang bertanya barangkali? Kalau nggak ada, kita tambahkan satu hadis. Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula alaihi al-haul warrajiku waqfuhu. Milik Imam Tirmidzi hadis ini dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Barang siapa mendapatkan harta, ya, tiba-tiba dapat harta,
maka tidak ada zakat yang harus dikeluarkan sampai berlalu pada harta itu 1 tahun penuh. Hadis ini yang kuat adalah sampai kepada Ibnu Umar, tetapi ikhwan fillah azakumullah, meskipun ini perkataan Ibnu Umar, tetapi ini dihukumi marfu' sampai kepada Nabi karena ini tidak mungkin hanya akal fikirannya Ibnu Umar karena ini masalah hukum agama. Ya. Maka dari itu banyak para ulama menganggap bahwa hadis ini adalah hadisun marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah siapa yang tiba-tiba mendapatkan harta, tidak kerja kok dapat harta banyak, melimpah, mencapai nisab, maka tidak ada zakat kecuali berlalu atau diam setahun. Ada orang tiba-tiba mendapat harta, dari mana contohnya? Nah, warisan. Tiba-tiba dapat warisan banyak sekali karena apa? Karena orang tuanya punya rekening 1 miliar. Ya. Dan anaknya satu-satunya 1 orang anak laki-laki. Ahli waris yang lain nggak ada. Maka 1 miliar langsung turun ke si anak laki-laki. Nggak dibagi-bagi ke yang lain. Kalau misalkan si mayat punya saudara, nggak dapat apa-apa. Kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki ini asobah. Dalam bab warisan, dia mendapatkan semua harta orang tuanya. Ya. Beda dengan anak perempuan. Kalau orang tua punya anak perempuan 1 saja, tidak punya saudara laki-laki, maka anak perempuan ini hanya mendapatkan setengahnya harta. Ya. Makanya paling gampang pembagian warisan itu tanya, punya anak laki enggak? Kalau punya gampang. Tidak kemana-mana harta itu. Tapi kalau enggak punya anak laki-laki, kadang-kadang sulit. Ini separuh untuk anak perempuan, sisanya kemana-mana. Ada saudaranya mayat, ada saudara laki-laki, ada orang tua, ada kakek dan semisal. Nah, contohnya begini. Ada orang tiba-tiba mendapatkan harta warisan 1 miliar misalnya. Maka 1 miliar ini tidak ada zakatnya kecuali setahun penuh. Misalnya tanggal sekarang. Tanggal berapa ini? Tanggal Hijriah hitungannya. Karena Hijriah itu lebih sedikit daripada tanggal umum. Sekarang ini tanggal 10 Rabiul Awal. Iya betul? Ya 10 Rabiul Awal. Tahun 14 berapa ini? 43. Dapat warisan 1 miliar. Ya. Maka sekarang tidak ada wajib zakat dari 1 miliar ini. Terus kapan? Tunggu setahun. Setahun depan tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1444 lihat uangnya. Ada enggak uangnya? Oh ternyata tetap 1 miliar. Maka dikeluarkan 2,5%-nya. Oh ternyata tinggal 0,5 miliar. Dikeluarkan enggak zakatnya? Ya, karena 0,5 miliar itu masih diambang nisab di atasnya. Oh ternyata cuman tinggal 200 juta. Masih dizakati. Oh ternyata cuman tinggal 30 juta. Tidak ada zakat karena 30 juta belum mencapai nisab. Ini maksudnya. Taib, apalagi kadang-kadang orang dapat harta tanpa bekerja. Tiba-tiba dapat hibah. Tahu-tahu dapat hibah. Ya, dihibai siapa? Dihibai oleh orang tuanya, dihibai oleh kawannya. Kadang-kadang begitu. Atau misalnya dapat hadiah, tiba-tiba dapat hadiah 100 juta. Ya, tiba-tiba dapat hadiah 100 juta misalnya. Ada nggak orang dapat hadiah 100 juta? Ya ada, kalau orang kaya hadiahnya segitu. Kalau orang yang nggak kaya ya hadiahnya paling apa? Ya hal-hal yang murah kan gitu. Dapat hadiah gelas, piring, itu biasa. Tapi kalau orang kaya raya hadiahnya itu kadang-kadang 100 juta. Nah 100 juta ini harus dizakati enggak? Tidak, kecuali setelah 1 tahun penuh. Atau dilihat dulu 100 juta ini mencapai nisab enggak? Kalau mencapai nisab maka ditunggu setahun penuh, dilihat apakah dia tetap atau lebih, maka dikeluarkan zakatnya setelah
setahun tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau mungkin ada orang yang punya sawah, ya, disewakan karena sawahnya besar berhektar-hektar, disewakan untuk setahun itu dengan harga 100 juta misalnya. Ya, jangankan sawah, sekarang pertokoan aja sudah ratusan juta kalau di tengah kota. Jadi dia punya toko disewakan, dibayar kontan 100 juta. Apakah ada zakatnya? Jawabannya tidak. 100 juta ini kalau sudah mencapai nisab, ditunggu sampai 1 tahun depan baru dikeluarkan 2,5%-nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan apabila ada yang bertanya silakan kalau ada. Ya. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya hari ini punya 100 juta. Sehingga tidak mencapai nisab karena dipakai di tengah tahun, dipakai kebutuhan sehingga kurang dari nisab. Terus 1 juta kembali. Nah, sekarang begini, apakah wajib zakat atau enggak tahun depan itu? Bagus, ada pertanyaan. Hari ini dapat uang 100 juta, enggak ada zakatnya karena belum setahun. Dapat 6 bulan, ada kebutuhan, memang kebutuhan ya, bukan menghindari zakat, bukan ya, beli ini beli itu karena kebutuhan, sehingga kurang dari nisab, ya. Lalu setahun pas dari kepemilikan ternyata 100 juta lagi. Pertanyaannya wajib zakat atau tidak? Jawabannya dimulai kembali hitungan haulnya dari semenjak uang itu mencapai nisab. Ya. Dari semenjak mencapai nisab. Kita gambarannya, gampangannya saja ya. Kalau seandainya emas itu harganya segramnya emas yang bagus 1 juta misalnya. Ini gampangannya supaya hitungannya cepat. Nanti bergantung dengan harganya. Kalau seandainya harga emas yang bagus itu 1 juta per gram, berarti nisabnya berapa? Kena zakat 85 kali 100 ribu 1 juta berarti 85 juta. Paham? Nah, sekarang punya uang 100 juta. Ya. Kena nisab? Ya. Taib, dapat 6 bulan dibelikan tinggal 25 juta. Maka batal haulnya. Maka dilihat kapan dia mencapai nisab. Disimpan lagi. Dapat 10 bulan kembali menjadi 85 juta. Berarti saat itulah mulai dihitung haul baru. Bulan apa itu misalnya? Misalnya ternyata bulan itu adalah sekarang bulan 3 berarti tambah misalnya 7 bulan ke depan. Bulan 10 mencapai 85 juta. Berarti di situ bulan 10 tahun depannya lagi itu yang dizakati. Jadi kapan dia mencapai nisab baru dimulai lagi hitungan setahun penuhnya. Paham? Jadi kalau misalkan belum setahun penuh berkurang lagi ya batal lagi kalau berkurang dari nisabnya. Tapi dengan syarat jangan sampai ada niatan membelanjakan harta itu untuk menghindari zakat. Jangan. Tapi kalau membelanjakan harta itu karena kebutuhan tidak mengapa. Allahu a'lam. Ini hampir sama dengan masalah ada orang ya enggak punya anak, ya. Lalu kemudian kalau enggak punya anak itu nanti hartanya jatuh ke tangan saudara. Ya. Kalau enggak punya anak, hartanya itu jatuh ke tangan saudara. Nah, dia punya istri. Istrinya punya hak enggak? Punya hak. Berapa haknya? Karena enggak punya anak, maka haknya 1/4. Ya, 1/4. Nah, sekarang sang laki-laki ini enggak punya anak, lalu takut jatuh hartanya ke tangan saudaranya, maka dia berniat hibah semua hartanya untuk istrinya tanpa sisa. Sehingga ketika meninggal dunia, harta langsung otomatis di tangan istri. Ini enggak boleh.
Kenapa demikian? Karena niatnya yaitu menghindari pembagian hartanya untuk saudaranya. Sudah, itu berarti rezeki saudaranya itu. Tidak boleh kita menghindari pembagian kepada saudaranya dengan cara menghibahkan kepada istrinya semuanya. Atau ada sebagian orang karena mungkin tidak suka dengan saudaranya, bermusuhan, merasa lu kok enak sekali saudaranya nggak kerja, lalu dapat harta saya banyak, lalu ngangkat anak, kemudian wasiat semua hartanya untuk anak angkatnya. Ini pun tidak boleh. Karena apa? Karena dia menghibahkan hartanya, niatnya adalah menghindari pembagian hartanya untuk yang berhak, yaitu dari kalangan saudara-saudaranya. Allahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawah? Kemudian hasil dari jual tahunan tersebut untuk misalkan dari nama waris, jadi uang dari jual tahunan tersebut dikhususkan untuk misalkan uang nama waris atau yang lainnya. Menjual sawah tahunan ini saya nggak ngerti apa maksudnya. Sewa, ya. Menyewakan sawah tahunan, terus hasilnya untuk apa? Untuk keperluan lain. Terus kalau untuk keperluan kan berkurang dari nisab, ya tidak ada zakat. Jadi kalau ada uang mencapai nisab baru dihitung, ini mulai perhitungan haul 1 tahun ke depan penuh, baru dilihat masih ada enggak mencapai nisab ini. Kalau masih ada dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau berkurang dari nisab maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi misalnya begini, berapa misalnya dapatnya kalau ketika menyewakan sawah? Dapatnya berapa? 1 juta mencapai nisab. Tapi dibuat keperluan, ya. Tinggal berapa sekarang? Misalnya habis, ya enggak ada uangnya, ya berarti enggak ada zakat. Tidak ada zakat seperti ini, ya. Nanti ditunggu kalau dapat lagi baru dilihat mencapai nisab atau tidak. Allahu a'lam. Ya, ini yang bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, ada pertanyaan, ada sebagian orang yang haulnya belum sempurna 1 tahun, ya, ketika Ramadan dikeluarkan zakat hartanya, begitu ya. Mungkin dengan keyakinan bulan Ramadan sedekah dilipat gandakan, atau alasan yang lain, ini alasan yang lain yang ada yang kami jumpai, mereka membayarkan zakat mal, harta mereka bulan Ramadan, karena saat itu banyak orang yang butuh, biasanya datang ke rumah misalnya, atau karena memang perhitungannya pas menjelang Ramadan sehingga dikeluarkan pas Ramadan, pas juga bagi-bagi dengan sedekah yang lainnya. Pertanyaannya, boleh atau tidak membagikan zakatul mal sebelum sempurna haulnya? Jawabannya, apabila sudah mencapai nisab maka boleh membayar zakat meskipun belum genap setahun. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika membayar zakatnya pamannya sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Zakat hartanya ditanggung untuk 2 tahun. Padahal apa? Kewajibannya kan setahun. Maka karena memang hartanya sudah mencapai nisab, dibayar untuk 2 tahun langsung. Boleh. Nah, sama dengan ini, setahun ini belum genap setahun, dibayar untuk setahun, boleh. Yang penting sudah mencapai nisab. Karena nisab itu sebab zakat. Kalau setahun ini adalah sebab kewajibannya. Jadi kalau belum terpenuhi setahun, yang penting sudah mencapai nisab, maka ini dibolehkan. Tapi kalau belum mencapai nisab maka tidak sah membayar zakat. Tadi boleh, adapun sisanya ya tinggal melengkapi saja. Jadi misalnya jatuh tempo 1 tahun itu adalah bulan apa contohnya? Dzulhijjah, gitu ya. Tapi sudah dibayar habis sampai ketika bulan Ramadan, ya sudah. Dzulhijjah tidak ada kewajiban untuk membayar zakat karena alasannya hartanya sudah mencapai nisab. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.